Perkenalkan, nama saya Anissa Tunaini dari Prodi Administrasi Bisnis semester 3 kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran tentang demokrasi Indonesia di persimpangan. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir saya. Oke, sebelum itu, mari simak video yang sudah saya cantumkan. Menurut Abraham Lincoln, seorang politisi dan Presiden ke-16 Amerika Serikat, demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi, negara yang menganut sistem demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan mengatur pemerintahan. Indonesia menjadi salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Sistem demokrasi yang dipraktikkan di Indonesia disebut demokrasi Pancasila. Artinya, sistem demokrasi Pancasila adalah penyelenggaraan pemerintah yang didasari oleh ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan berasaskan Pancasila, praktik demokrasi Pancasila menempatkan kelompok mayoritas dan minoritas memiliki hak yang sama dan dilindungi oleh negara. Pembagian demokrasi di Indonesia. Dalam pelaksanaannya sendiri, pelaksanaan demokrasi di Indonesia dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Contoh demokrasi secara langsung adalah pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pemilihan kepala desa yang dipilih langsung oleh rakyat. Sedangkan demokrasi secara tidak langsung adalah adanya lembaga-lembaga perwakilan rakyat yang bertugas sebagai penyampai amanat dan aspirasi rakyat dalam pemerintahan. Di Indonesia adanya Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Meskipun demikian, anggota-anggota yang mengisi lembaga ini masih dipilih langsung oleh rakyat di Indonesia loh. Perkembangan demokrasi di Indonesia. Sahabat Beni, demokrasi yang dipraktikkan di Indonesia dari masa ke masa memiliki dinamika masing-masing, sehingga perkembangan demokrasi dapat dikelompokkan dalam beberapa fase sebagai berikut. Masa demokrasi parlementer. Pada awal kemerdekaan, Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer dengan sistem multipartai yang kuat. Diberlakukannya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat tahun 1949 mengakibatkan Indonesia dibagi menjadi beberapa negara bagian. Selain itu, pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri, sedangkan Presiden hanya berkedudukan sebagai lambang pemerintahan. Berikut beberapa ciri-ciri demokrasi parlementer. Kekuasaan legislatif di atas eksekutif. Artinya, menteri atau kabinet bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. DPR dapat menjatuhkan kabinet. Presiden hanya sebagai lambang dan kepala negara. Pemerintahan bertanggung jawab kepada kabinet. Kabinet dipimpin oleh Perdana Menteri. Ada banyak partai yang berkembang. Pengambilan keputusan dengan berdasarkan suara mayoritas. Sistem demokrasi parlementer ini menimbulkan berbagai permasalahan yang kompleks, mulai dari ketegangan antar partai yang mementingkan golongan partainya sendiri, kabinet yang gonta-ganti, hingga proses pembangunan terhambat. Oleh karena kondisi yang mengkhawatirkan ini, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959. Dengan dikeluarkannya dekrit ini, demokrasi parlementer pun berakhir. Demokrasi terpimpin atau Orde Lama. Adapun beberapa ciri-ciri dari demokrasi terpimpin adalah sebagai berikut. Adanya lembaga perwakilan rakyat, kedudukan presiden sebagai kepala pemerintah dan kepala negara, kekuasaan presiden tidak terbatas, dibentuk poros nasionalis komunis atau Nasakom, penyederhanaan partai, peran serta ABRI dalam politik, kebebasan pers dilarang,
politik yang berkiblat ke negara-negara komunis. Sistem demokrasi terpimpin menempatkan presiden menjadi pemegang inti kekuasaan. Beberapa penyimpangan yang terjadi pada masa ini diantaranya pengangkatan presiden seumur hidup melalui TAP MPRS nomor 3 MPRS 1963. Penyimpangan politik luar negeri, yaitu jalinan kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia hanya kepada negara-negara yang berasas sosialis komunis. Sebaliknya, justru berkonfrontasi dengan hampir seluruh negara barat. Pembubaran Partai Masyumi dan Partai Nasionalis Indonesia yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila, namun membiarkan Partai Komunis Indonesia yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dasar negara. Tentu saja, penyimpangan ini mengancam stabilitas negara. Peristiwa 30 SPKI yang mengakibatkan gugurnya para perwira tinggi Angkatan Darat menimbulkan berbagai reaksi dari berbagai kalangan masyarakat. Masyarakat mengeluarkan 3 tuntutan yang disebut sebagai Tritura yang menuntut pembubaran PKI, pembersihan unsur PKI dalam kabinet, menurunkan harga, dan memperbaiki ekonomi. Tuntutan rakyat akhirnya berbuah hasil. Presiden mengeluarkan surat perintah 11 Maret atau dikenal dengan Super Semar. Tidak lama kemudian, pemerintahan dialihkan kepada Presiden Soeharto yang dikenal sebagai fase Orde Baru. Demokrasi Pancasila Orde Baru tahun 1966 hingga 1998. Beberapa ciri-ciri demokrasi pada periode ini sebagai berikut. Rotasi kekuasaan eksekutif hampir tidak pernah terjadi. Rekrutmen politik bersifat tertutup. Pemilihan umum yang semangatnya jauh dari nilai demokrasi, pelaksanaan hak dasar warga negara dipertanyakan karena pemerintahan yang represif. Pada masa ini, pemerintahan dijalankan secara otoriter, dengan pembatasan kebebasan berpendapat, pengontrolan penuh terhadap partai, dan pemilihan yang terkendali. Kekuasaan yang menumpuk di tangan presiden menimbulkan korupsi, kolusi, nepotisme. Akhirnya, pada tahun 1998 terjadi aksi massa yang menuntut Presiden Soeharto untuk mundur dan mengadakan reformasi di berbagai bidang. Aksi ini membuahkan hasil, Presiden Soeharto menyerahkan jabatannya kepada Insinyur Baharudin Yusuf Habibie. Demokrasi Pancasila era reformasi 1998 hingga sekarang. Pada era ini, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diterapkan dengan disempurnakan pelaksanaannya serta memperbaiki peraturan-peraturan yang tidak demokratis. Peran lembaga-lembaga juga dimaksimalkan fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya. Pada era ini muncullah dikotomi antara lembaga-lembaga yang bersifat eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pemilihan umum langsung digelar, partai-partai politik berkembang, kebebasan berpendapat diperluas, dan hak asasi manusia ditegaskan lebih jelas dalam konstitusi baru. Bentuk demokrasi inilah yang bertahan hingga saat ini. Hal yang sangat penting dalam demokrasi ini adalah peran civil society menciptakan budaya toleransi yang mengajarkan nilai-nilai demokrasi dan saling menghargai perbedaan. Kesuksesan demokrasi ada di tangan kita semua nih sebagai rakyat pemegang kekuasaan tertinggi. Jadi, teruslah bertemu, berteman, dan berbagi supaya kita bisa jaga demokrasi bareng-bareng. Baik, saya akan melanjutkan materinya dengan PPT yang sudah saya ringkas. Demokrasi Indonesia di persimpangan, sejarah, prinsip, dan tantangan. Demokrasi Indonesia telah melewati perjalanan panjang, dari masa perjuangan kemerdekaan hingga saat ini. Sebuah sistem yang berkembang diuji oleh berbagai tantangan. Prestasi ini akan menjelajahi sejarah, prinsip, dan berbagai tantangan demokrasi di Indonesia. Sejarah demokrasi di Indonesia dari masa kemerdekaan hingga saat ini. Di era kemerdekaan, setelah merdeka pada tahun 1945, Indonesia menerapkan sistem demokrasi parlementer. Periode ini diwarnai
Periode ini diwarnai dengan dinamika politik yang kompleks. Dengan Orde Baru tahun 1966, Orde Baru mengambil alih kekuasaan dengan sistem yang lebih otoriter. Masa ini diwarnai dengan pembatasan kebebasan dan kontrol tetap terhadap media di era reformasi. Pada tahun 1998, gelombang reformasi membawa Indonesia kembali ke jalur demokrasi. Munculnya partai-partai politik baru dan kebebasan berinteraksi semakin terjamin. Syarat dan prinsip-prinsip demokrasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Rakyat memegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Hal ini diwujudkan melalui pemilu dan juga pemilihan umum. Yang kedua, hak asasi manusia. Setiap warga negara memiliki hak dasar yang dilindungi oleh hukum, termasuk kebebasan berinteraksi, beragama, dan juga berkumpul. Yang ketiga, pemilihan kekuasaan. Pemerintah terbagi dalam 3 cabang kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiganya bekerja sama secara independen untuk menjaga keseimbangan. Yang ketiga, pemisahan kekuasaan. Pemerintah terbagi dalam 3 cabang. Yang ketiga, pemisahan kekuasaan. Pemerintah terbagi dalam 3 cabang kekuasaan. Salah satunya yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiganya bekerja secara independen untuk menjaga keseimbangan. Yang keempat, sistem multipartai. Terdapat beberapa partai politik yang bebas bersaing dalam pemilu. Sistem ini memberikan pilihan yang beragam pada masyarakat. Peran demokrasi dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia. Yang pertama, partisipasi politik. Pemilu membuka ruang bagi warga negara untuk berpartisipasi secara aktif dalam memilih pemimpin dan juga wakil rakyat. Pelaksanaan demokrasi dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia. Peran demokrasi dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia. Yang pertama, partisipasi politik. Pemilu membuka ruang bagi warga negara untuk berpartisipasi secara aktif dalam memilih pemimpin dan wakil rakyat. Yang kedua, akuntabilitas. Melalui pemilu, pemerintah dan wakil rakyat dapat diminta pertanggungjawaban atas kinerja mereka. Yang ketiga, transparansi. Proses pemilu diharapkan berlangsung transparan dan terbuka, agar masyarakat dapat memantau dan menilai keabsahannya. Yang keempat, legitimasi. Hasil pemilu yang adil dan transparan memberikan legitimasi kepada pemerintah terpilih. Lalu bagaimana prinsip demokrasi dijalankan selama pemilu? Ada kebebasan berpendapat, hak pilih, jaminan kesetaraan, dan juga proses yang adil. Apa sih yang menjadi kendala implementasi prinsip demokrasi di Indonesia dan cara mengatasinya bagaimana? Yang pertama itu yang menjadi tantangan itu korupsi. Korupsi itu merong integratif. Apa sih yang menjadi kendala implementasi prinsip ekonomi? Apa sih yang menjadi implementasi prinsip demokrasi di kendala implementasi? Apa sih kendala implementasi prinsip demokrasi di Indonesia dan cara mengatasinya bagaimana? Yang pertama, kendalanya itu adalah korupsi. Korupsi merongrong integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Lalu cara mengatasinya bagaimana? Perlu adanya upaya yang serius untuk memberantasnya. Kendala yang kedua yaitu kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi yang lebar dapat memicu ketidakadilan dan menghambat partisipasi politik yang setara. Kendala yang lainnya ada radikalisme dan juga kurangnya literasi politik.
Materi selanjutnya, menuju demokrasi yang kokoh dan inklusif di Indonesia. Tantangan demokrasi di Indonesia bukanlah halangan, melainkan peluang untuk terus belajar dan berkembang. Dengan komitmen dan kerjasama semua pihak, Indonesia dapat membangun demokrasi yang kokoh dan inklusif, yang membawa kesejahteraan dan kemajuan bagi seluruh masyarakat. Sekian video pembahasan dari saya yang barusan saya paparkan. Mungkin kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata yang sulit dimengerti, kata-kata yang kurang pas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan apabila ada kelebihan, tidak perlu dikembalikan karena saya orangnya ikhlas. Terima kasih. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.